Yo nakama, kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Otome Game Sekai wa Mob Nikibishi Sekai Desu episode 4. Ya. Hai hai minasan, ore ga dairinin ni rikkou shimasu. Episode sebelumnya kita mengetahui bahwa kedua kubu akan bertempur. Sudah saling berhadapan antara Leon melawan kelima pangeran, di mana pangeran menertawakan arogans zirah milik Leon. Semua orang yang hadir di sana juga diperlihatkan menertawakan arogans. Angelica pun bertanya pada Leon, apakah kau yakin menggunakan armor tersebut? Leon menjawabnya dengan santai dengan penuh percaya diri. Olivia juga datang menghampiri Angelica, di mana ia bertanya pada Angelica, kenapa semua orang tertawa. Kemudian Angelica menjelaskan bahwa armor Leon tersebut dari item yang pernah hilang, atau bisa dibilang item armor Leon tersebut terlihat sangat berat dan kuno. Sesaat setelah itu, Angelica dan Olivia diperlihatkan menempati tempat duduknya, dan Leon pun mulai menaiki armornya. Ditemani Luxion, Leon pun mengaktifkan arogan. Arti dari nama arogan sendiri adalah menyesuaikan dengan tuanya, yaitu Leon, yang bisa dibilang sifatnya yang arogan. Pertempuran pun dimulai, di mana salah satu dari mereka memulai provokasi. Leon menganalisa robot di hadapannya dengan pengetahuan yang pernah ia mainkan di kehidupan sebelumnya, bahwa robot di hadapannya yang dioperasikan Brad merupakan yang paling lemah di antara kelima pangeran tolol itu. Brad pun terus memprovokasi Leon. Ia merasa jumawa akan armor yang ia miliki. Brad membanggakan armor yang ia miliki, yang katanya buatan pengrajin ahli Altenter. Di sisi lain, Luxion menawarkan diri untuk mengatasi Brad. Namun Leon merasa sanggup mengatasi dan mengetahui tentang armor milik Brad itu. Luxion berpesan supaya Leon hati-hati dengan drone tombak yang berada di punggung armor Brad. Leon pun meminta Luxion untuk mengeluarkan pedang dari tas nomor 1. Namun senjata yang keluar malah membuat Leon tercengang, karena pedang yang keluar hanya sebuah sekop. Hal itu terjadi karena terakhir kali Leon menggunakan Luxion adalah untuk menggali lubang, dan saat itu Luxion tidak pernah merubah posisi peralatannya. Mau tak mau Leon pun menggunakan sekop itu sebagai senjata. Tentu saja hal ini membuat semuanya tertawa, menertawakan aksi Leon. Bezama desu. Wasit pun mulai pertandingan tersebut. Brad berambisi menghabisi Leon. Dengan momen diperlihatkan Leon berhasil membalas serangan bertubi-tubi dari Brad, dan hanya sekali pukul dengan sekopnya Brad pun tumbang. Seketika hal itu membuat seluruh Brad. Olivia pun memuji aksi Leon dan menghindari drone tombak milik Brad, dan para penonton pun masih tak percaya akan hal itu, di mana Brad ditumbangkan. Mereka tidak mau para pangeran kalah karena telah bertaruh pada pangeran. Ronde kedua pun dimulai, di mana lawan Leon selanjutnya adalah Greg. Melihat armor Greg yang masuk dalam arena, Leon pun menganalisa bahwa armor Greg telah mendapatkan banyak perbaikan di permukaan armornya. Greg pun mengatakan bahwa Leon berhasil mengalahkan Brad hanya karena berkat armornya. Namun Leon yang juga memanasi emosi lawan pun membuat Greg terprovokasi. Pertarungan pun dimulai. Greg langsung menyerang Leon secara membabi buta. Lalu dengan sekopnya Leon berhasil menangkis semua serangan Greg. Hingga suatu ketika Leon terlihat semakin kesal mulai menyerang Greg, dan hanya dengan sekali pukulan sekopnya Leon mampu mematahkan tombak Ata yang buat Greg semakin terprovokasi. Hingga bagian-bagian dari armor Greg pun dipatahkan oleh Leon, dari tangan, kaki hingga bagian-bagian tubuhnya. Namun Greg yang masih merasa tak terima tubuh aslinya. Bodoh. Sid pun memutuskan menghentikan pertandingan dengan Leon sebagai pemenangnya. Sesaat ronde ketiga pun dimulai, di mana sekarang Leon berhadapan dengan Chris. Dibanding kedua lawan Leon sebelumnya, Chris terlihat lebih memiliki jati diri seorang ksatria, di mana ia mengatakan akan menghadapi Leon dengan segenap kekuatannya. Dari awal pertempuran, Leon pun membalas perkataan Chris bahwa sekarang ia juga akan bertarung dengan serius. Seperti sebelumnya, Leon pun menganalisa hal di depannya, di mana Leon mendapati bahwa Chris merupakan seorang ahli pedang muda. Pertandingan pun dimulai, di mana Chris maju menyerang Leon. Namun Leon dengan cepat menghindarinya. Leon menyuruh Luxion untuk mengeluarkan drone
dan menyerang Chris dengan tembakan sihir dari drone tersebut. Merasa kewalahan, Chris membacoti Leon sebagai seorang pengecut karena gaya bertarungnya. Leon menanggapinya dengan biasa aja karena tidak ada larangan dengan menyerang menggunakan tembakan. Dengan amarahnya, Chris melompat ke udara dan menghunuskan pedang pada Leon. Namun Leon berhasil menghadang serangan Chris tanpa lecet sedikit pun. Bahkan Leon mampu mematahkan pedang armor di hadapan Leon. Ia masih saja menggerutu. Leon pun mengatakan supaya memamerkan usahanya kepada Mary agar Mary mengasihaninya. Mendengar hal itu, jiwa kesatria Chris rontok seketika. 本当にクズですね。うっせ。俺だってちょっとやりすぎたかなって思ってるよ。 Sekarang tinggal 2 pangeran yang tersisa, dan wasit pun mempersilahkan para petarung untuk istirahat. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Jill untuk berbuat curang. Namun Leon tak menggubrisnya. Ia akan tetap melanjutkan pertarungan. Luxian yang sudah mengetahui kecurangan pangeran 普段優しそうなやつが一番怖い。よくある話だ。 Pertandingan pun dimulai. Jill melemparkan bom asap pada Leon, menembaki Leon yang berada dalam bom asap tersebut. Namun alangkah terkejutnya Jill saat asap mulai menghilang. Ia melihat Leon dalam kondisi baik-baik saja. Lalu Jill mengaktifkan bom yang ada di punggung arogan dan boom, bom pun meledak dengan sangat keras. Jill merasa telah menang karena hal itu. Namun ketika asap mulai menghilang, Jill juga tak melihat Leon di sana. Dan ternyata Leon berada di atas samping armor Jill. Hal itu membuat Jill terkejut karena Leon tak terlihat lecet sedikit pun. Setelah adu bacot beberapa saat, Jill pun menyerang Leon dengan gegabah. Leon berhasil menghadang serangan itu. Dan karena sudah murka akan perkataan Jill, Leon pun mengakhiri perlawanan Jill dengan pukulan senjata sekop dari ketinggian. Jill pun terhempas jatuh ke bawah. Dan dipastikan Leon memenangkan pertandingan ini. Oh iya, shizume yo. Kini hanya tinggal 1 pangeran lagi, yaitu adalah Julius. Julius pun mencoba untuk menenangkan Mary, dan Mary pun menyemangati sang pangeran. Turunlah pangeran ke dalam arena. Terlihat sirah Julius yang lumayan keren, yang membuat semua orang di sana menyemangatinya karena mereka juga tidak mau kalah taruhan. Dan harapan mereka hanya tersisa pada Julius. Julius pun membuka percakapan dengan Leon. Leon menanyakan satu hal pada Julius, yaitu tentang pendapatnya pada Olivia. Julius menjawab, karena tidak begitu mengenalnya, dia tidak mengetahui banyak tentang Olivia. Dan ketika wasit memulai pertandingan, saat itu pula Otome Game Sekai wa Mob Nikibishi Sekai Desu selesai. Nah, cukup menarik kan episode 4 kali ini? Tunggu channel Bakayaru Sencho tentunya. Cukup sekian dulu guys review kita untuk episode kali ini. Kita sambung lagi di cerita selanjutnya. Stay safe everyone. Salam Bakayaru Sencho. Bye.